Halo, apa kabar? Saya Purbo Indarto dan senang sekali saya bisa berbicara dengan teman-teman di sini. Dan terima kasih kepada IAI Malang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pameran secara virtual bersama-sama dengan banyak penulis lainnya. Dan senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan beberapa buku-buku saya yang sudah saya tulis selama ini ya. Saya adalah penulis yang sudah menuliskan banyak buku dari tahun 2005, tepatnya ketika saya barusan selesai kuliah ya. Bahkan ketika saya kuliah pun saya juga sudah menuliskan beberapa draft untuk buku ya, buku saya yang waktu itu akan saya terbitkan pertama. Jadi long story short aja, pada waktu kuliah itu memang saya sangat berminat sekali untuk menjadi seorang penulis. Nah, makanya waktu sampai sekarang saya juga sebenarnya masih menuliskan draft-draft buku juga, terutama buku-buku yang berkaitan dengan karya-karya arsitektur saya pribadi. Tapi ada karya-karya arsitektur dari teman-teman arsitek yang juga saya buatkan kompilasi dalam bentuk buku juga ya, yang nanti akan saya presentasikan. Jadi kenapa bagi saya menulis itu adalah semacam kayak sebuah refleksi juga ya, terutama refleksi akan masa-masa dari perkembangan saya pribadi sebagai seorang arsitek, karena dari situ saya juga banyak belajar dari menggali pemikiran-pemikiran melalui penulisan itu. Tentunya saya juga diharapkan harus membuat mencari tahu atau belajar banyak tentang sisi-sisi desain yang bisa saya ungkap dalam penulisan saya. Karena saya yakin kalau antara penulisan dan arsitektur, karya-karya itu tentunya ada sebuah korelasi yang nggak bisa dipandang remeh ya. Karena kalau seorang arsitek itu dia bisa mempresentasikan dari sebuah karya, maka karya itu akan memiliki sebuah makna yang dapat ditangkap gitu. Karena nggak semua orang bisa menangkap apa yang hendak kita sampaikan dalam sebuah karya. Buku yang saya pamerkan dalam pameran virtual ini ya, salah satunya adalah 42 Desain Hunian Karya 23 Arsitek. Nah, ini kebetulan adalah hasil dari sebuah pameran yang kita lakukan pada waktu itu ya, sekitar tahun berapa ini ya. Jadi buku ini adalah kompilasi dari arsitek-arsitek yang tergabung dalam komunitas Spirit Arsitek Muda Malang, dan dia dicetak pada tahun 2016. Di sini ini adalah proyek yang cukup menarik bagi saya, dan ini adalah proyek yang termasuk yang paling saya sukai karena dia merupakan representasi yang paling genuine menurut saya. Genuine itu dalam arti paling asli gitu, yang paling bisa merepresentasikan teman-teman arsitek Malang. Jadi saya sangat senang dan sangat bangga dengan karya-karya mereka yang tergabung dalam buku ini ya. Kita bisa melihat bahwa tingkat dari kematangan desainnya juga lumayan, dan buku ini bisa merepresentasikan dinamika yang terjadi di komunitas arsitek di Malang itu sendiri, maupun mereka yang berkiprah ya. Karena meskipun dia domisilinya di Malang atau berafiliasi dengan komunitas Spirit Arsitek Muda Malang itu, tapi sebenarnya dia juga banyak juga yang berprofesi di luar Malang, bahkan di Jakarta atau di kota-kota lain ya, di Surabaya. Dan karya-karya ini juga tersebar gitu, nggak cuma di Malang aja, tapi di mana-mana. Sehingga ini adalah representasi yang menurut saya paling genuine ya, paling cukup bisa mewakili lah dari apa yang terjadi dan juga apa yang menjadi aspirasi dari arsitek-arsitek ini. Ini adalah salah satu buku yang bisa dilihat di pameran virtual ini. Kemudian saya beranjak pada buku selanjutnya. Nah, buku selanjutnya ini termasuk buku yang jarang saya tulis, tapi ada. Jarang ditulis tapi ada gitu ya. Ini adalah
Architecture Gene, Finding the Smallest Unit of Architecture. Nah, buku ini adalah buku dalam bahasa Inggris dan isinya adalah pemikiran. Buku ini ditulis awalnya adalah karena somewhere around 2007 itu saya membaca tentang mimetics atau ilmu tentang mimetika yang nggak terlalu banyak yang paham ya, karena itu termasuk cabang ilmu baru sebenarnya, yang dia adalah adaptasi dari biologi untuk memahami cara-cara manusia dalam berbudaya. Makanya buku ini ketika saya tuliskan ini beda beda dengan buku-buku lainnya. Atau kalau mau kopinya silakan pesan sendiri di Amazon. Nah, ini adalah buku Stensil Arsitektur. Nah, buku ini adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Ini kebetulan bukunya masih segel ya, belum saya buka. Mungkin saya buka ya, saya unboxing ya. Sorry. Oke. Ini buku Stensil Arsitektur yang sampai sekarang belum ada sequelnya, tapi buku ini konon dia memperoleh penghargaan juga. Jadi saya kebetulan diajak atau diundang untuk menulis dalam satu format yang berbeda dari buku-buku yang ada di arsitektur saat ini ya. Jadi di sini ada Mas Yusing, kemudian Mas Noval Iri, kemudian saya sendiri Prabowo Indarto, Pak Martin Katopo, kemudian Mas Susiadi Wibowo, Armin Ilyas, Peter Yogan, kemudian Ariko Andika Bina. Yang di sini adalah mengulas tentang arsitektur dan proses yang mana untuk setiap arsitek itu berbeda. Dan konsep yang saya tampilkan di sini, tulisannya itu adalah tulisan yang sifatnya itu sangat-sangat eksperimental. Jadi saya bikin tulisan arsitektur tapi dalam bentuk fiksi. Dan ini satu-satunya di buku ini. Dan fiksi ini dia kayak memandang satu masa di masa depan ketika gen arsitektur itu sudah diimplementasikan. Jadi buku ini punya semacam kayak fiksi yang menjelaskan ketika suatu masa ketika gen arsitektur ini sudah diimplementasikan dalam arsitektur gitu. Jadi di sini kan saya banyak memberikan konsep-konsep yang yang sebenarnya sudah bisa terlihat sekarang tapi di masa depan akan jauh lebih bisa kelihatan gitu. Nah, ini adalah buku yang saya tuliskan untuk IAI Malang. Nah, kebetulan di sini kita punya tim penulisan yang terdiri dari kurator, saya sendiri sebagai penulisnya, dan ada juga fotografer dan tentunya juga sisi lainnya seperti grafis ya. Jadi kita dalam satu tim mengumpulkan 25 karya arsitek IAI Malang ini. Jadi buku ini juga sama seperti buku tadi, buku yang ini kedua dari komunitas ini sebetulnya ada ya bisa dibilang dunianya sendiri ya. Nah, kalau yang ini kan lebih formal daripada yang satunya. Nah, buku ini 25 karya arsitek IAI adalah karena ini sedang merayakan 25 tahun dari IAI Malang. Nah, sebetulnya sudah ada pamerannya juga. Nah, kemudian dikumpulkan lebih lengkap lagi dengan karya-karya arsitek yang ada di Malang. Dalam buku ini juga terasa sangat menurut saya sangat matang juga, karena di sini karya-karya yang ditampilkan di sini adalah karya-karya terbangun. Bahkan prosesnya sendiri juga cukup komprehensif ya menurut saya. Meskipun waktu untuk menuliskan dan membuat buku ini bisa terbit itu nggak lama sebenarnya. Jadi cuma kalau nggak salah sih sekitar setahunan.
dari proses penulisan, dari proses pengumpulan karya sampai penulisan dan sampai dia bisa dinikmati sebagai buku seperti ini, waktunya itu lumayan cepat ya. Entah kayaknya di bawah setahun kayaknya. Nah, di sini sebagai penulis saya mewawancarai satu persatu dari orang-orang yang ditampilkan karyanya di sini. Semacam kayak wawancara seperti itu, dan dari situ saya mendapatkan banyak hal untuk dituliskan dalam buku ini ya. Ditunjang juga dengan pengambilan foto-foto atau gambar yang cukup profesional dari fotografer profesional juga. Makanya saya cukup berbangga bahwa YAI Malang bisa mendapatkan buku dengan kualitas yang seperti ini gitu. Ini tak lepas dari kerja keras tim ya, bukan saya sendiri, karena timnya juga ada beberapa orang, termasuk ya mungkin saya tunjukkan beberapa halaman di sini ya. Apa yang kita lihat di sini sebenarnya adalah semacam semacam kompendium dari apa yang terjadi di dalam lingkungan arsitek di Malang sendiri ya, karena pasti kecenderungannya beda antara arsitek di Malang dan arsitek di kota lainnya. Jadi kita nggak bisa menafikan itu, terutama karena masalah geografis juga, di mana Malang ini kan berada di daerah, dan dia juga termasuk satu kota dengan cukup banyak kampus arsitektur ya. Jadi kita di sini ada beberapa kampus arsitektur, ada Brawijaya, ada Unmer, ada ITN, ada UIN, di mana masing-masing menghasilkan orang-orang dengan karakter yang berbeda, arsitek-arsitek dengan karakter yang saya lihat berbeda sesuai dengan muatan dari kampus-kampusnya. Maka buku-buku seperti ini pada akhirnya akan menjadi sebuah potret akan dinamika yang terjadi di Kota Malang ya. Dan sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dari apa yang terjadi di seluruh Indonesia, karena kalau kita lihat buku-buku yang merepresentasikan Indonesia itu juga kecenderungannya sih kurang lebih seperti ini ya. Maksudnya secara karya itu bisa kita lihat bahwa ada kecenderungan tertentu dari arsitek yang saat ini maupun yang sebelumnya, mungkin yang generasi sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh sistem informasi yang sudah sangat-sangat mumpuni ya sekarang. Dari internet itu kan kita udah bisa melihat berbagai macam kalau boleh dibilang pengaruh ya dari luar negeri, bahkan dari mereka yang jalan-jalan dari luar negeri, arsitek Indonesia yang jalan-jalan di luar negeri, atau arsitek-arsitek yang memang punya orientasi ke arah tertentu ya, misalnya arsitektur modern atau minimalis, atau mungkin bahkan yang di awal tadi saya arsitektur Mediterania atau klasik itu juga merupakan pengaruh ya. Jadi karena semakin lama semakin informasi itu semakin mudah kita dapatkan, yang pada akhirnya akan menjadi jembatan kita untuk lebih bisa punya proses yang ya prosesnya pasti berbeda-beda antara satu arsitek dengan yang lain, tapi pada dasarnya itu lebih banyak hal yang bisa kita dapatkan sekarang saat ini daripada dari generasi sebelumnya. Kalau misalnya lulusan yang sebelum internet ya, misalnya lulusan sebelum tahun-tahun 2000 itu akan sangat berbeda dengan lulusan arsitektur yang menjadi arsitek setelah tahun 2000 misalnya begitu ya. Jadi disitulah kita bisa melihat tren apa sih yang sedang terjadi, dan saya yakin kalau misalnya generasi yang setelah kami atau setelah kita pada tahun-tahun ini itu akan jauh lebih berbeda, terutama dari segi teknologi, karena basically teknologi itu memegang peranan sangat penting untuk mempengaruhi jalan pikiran kita ya. Jalan pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh seperti apa informasi yang kita dapatkan. Nah, kebetulan karena kita mulai masuk di era informasi ya setelah tahun 2000-an itu, saya
Saya rasa bahkan buku-buku yang saya tulis sampai saat ini juga merepresentasikan hal tersebut. Jadi media, balik lagi ke tentang penulisan tadi ya, menjadi arsitek itu penting untuk bisa menulis atau bisa mempresentasikan sebuah karya agar bisa lebih dipahami baik oleh arsitek lain maupun oleh orang awam. Itu kalau pendapat saya. Makanya dari saya pribadi mungkin mengambil langkah seperti ini sebenarnya itu bukan dalam rangka suatu frame bisnis, sebenarnya bukan seperti itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya penulis itu secara finansial atau ekonomi itu tidak terlalu bagus ya kalau untuk menulis ya. Mungkin saya belak-belakan aja kalau profesi penulis di Indonesia itu masih belum merupakan profesi yang favorit kalau untuk istilahnya untuk kesejahteraan ya. Lebih baik itu bisa menjadi seorang arsitek yang dengan publikasi yang cukup luas, itu akan lebih berhasil, meskipun sebenarnya ada juga sisi-sisi lainnya yang harus kita lihat gitu. Karena sebagai arsitek kan, arsitek itu sebuah profesi. Kalau menurut saya penulis juga sebuah profesi. Profesi yang bagus adalah profesi yang bisa membuat si orang itu bisa hidup gitu. Kebetulan kalau profesi penulis itu di Indonesia kalau menurut saya masih belum, kecuali kalau punya skema bisnisnya. Nah, skema bisnis itu misalnya punya semacam penerbitan dan konsep bisnis yang cukup kuat untuk bisa survive gitu ya. Tapi kalau saya sebagai seorang penulis pribadi seperti ini, hal yang bagus untuk saya adalah bisa menjadi sebuah refleksi untuk banyak karya selanjutnya bisa menjadi lebih matang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oh iya, tambahan satu lagi adalah bahwa kita melihat satu poin lagi adalah kita sebagai penulis itu melihat adanya kecenderungan bahwa media cetak ini menurun, tapi kita juga bisa melihat bahwa kecenderungan yang lainnya lagi naik. Nah, kecenderungan yang lain itu misalnya seperti media yang berbeda seperti Instagram atau YouTube atau Facebook. Nah, itu bisa menjadi suatu medium yang lain juga gitu, dan kita nggak tahu di masa depan itu ada medium apa lagi yang bisa kita pakai untuk kita mempresentasikan arsitektur kita gitu. Atau dalam arti karena saya sendiri berpendapat bahwa writing atau menulis dalam arsitektur itu perlu, tapi writing itu sendiri sebenarnya adalah sebuah cara kita mempresentasikan sebuah karya. Nah, tapi presentasi itu tidak harus dalam bentuk tulisan, tapi dia juga bisa dalam bentuk audiovisual dan lain-lain ya. Makanya sepanjang kita bisa mempresentasikan sebuah karya, itu saya kira adalah hal yang sah-sah aja. Karena meskipun kita mempresentasikan itu dalam video misalnya, audiovisual misalnya, seperti saya juga punya channel YouTube gitu. Hal itu adalah sebenarnya merupakan suatu jenis penulisan dalam bentuk lain gitu. Karena kalau kita dalam bikin video itu kan kita juga bikin skrip ya. Kita juga bikin apa yang mau kita omongin itu kita tulis dulu gitu paling enggak. Nah, hal seperti itu yang merupakan format lain dari penulisan. Nah, hal seperti itu yang saya kira perlu dieksplor lagi, terutama untuk teman-teman yang fresh grade atau baru memulai